Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 1 Juni 2022 merupakan peringatan wajib Santo Justinus Martir. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28 sampai 38. Dalam perpisahan dengan para penatua jemaat dari Efesus, Paulus berkata, "Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada henti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan berkuasa pula menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, "Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua tersedu-sedu, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Hai kerajaan bumi menyanyilah bagi Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkaulah yang telah bertindak bagi kami demi bait-Mu di Yerusalem. Raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hai kerajaan
kerajaan-kerajaan bumi. Menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Terpujilah Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 17 ayat 11b sampai dengan 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka,
supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Bersatu dengan Allah dalam persekutuan umat-Nya yang kudus. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Yohanes bab 17 ayat 15. Bapak, Ibu, sahabat muda, dan rekan seperjalanan yang terkasih, bacaan Injil hari ini menunjukkan betapa Yesus amat memperhatikan dan mengasihi semua murid-Nya. Sang guru berdoa sungguh-sungguh, dan setiap kata doanya patut diperhatikan. Ia tidak pernah minta supaya Allah mencabut para pengikut-Nya dari tengah-tengah dunia yang nyatanya amat bobrok ini. Yesus mendoakan agar para pengikut-Nya dilindungi dari yang jahat. Mereka justru diutus ke dalam dunia demi memberitakan kabar baik, yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Walaupun para pengikut Yesus secara jasmani tidak dapat lepas dari dunia, namun janganlah hidup menurut komando dunia. Tugas mereka justru bercahaya di tengah kegelapan. Maka Yesus Sang Guru berdoa dengan sungguh-sungguh, lindungi mereka dari yang jahat. Memang mengikuti Yesus bukan berarti semua serba nyaman dan senantiasa dipenuhi sukacita. Karena itulah sangat penting berada dalam pemeliharaan serta perlindungan Allah Bapa. Dipelihara dalam nama Allah berarti mengalami identitas, hakikat, kodrat, dan pewahyuan Allah. Maka Yesus memohon kepada Bapanya agar para rasul dan setiap umat beriman dipersatukan dalam nama Bapa untuk melindungi mereka dari segala kejahatan dunia yang bisa mencerai-beraikan mereka dari persekutuan gerejanya. Yesus juga memohonkan kepada Bapa agar para murid dan kita yang percaya dikuduskan Allah. Artinya menjadi pribadi yang dikhususkan untuk melanjutkan misi perutusan Kristus. Maka doa Yesus hari ini sungguh sempurna dan berlaku sepanjang sejarah peziarahan gereja. Disinilah pentingnya hidup dalam persekutuan, dalam komunitas. Yesus tahu betul bahwa iblis akan berbuat apa saja untuk memisahkan pengikutnya dari Allah Bapa dan dari saudara-saudaranya. Strategi iblis sangat jelas, supaya manusia hidup terpisah, lalu menjadi putus asa. Setelah itu, mereka akan jadi mangsanya. Jika boleh sedikit berbagi, diriku mengalami damai sejahtera ketika kami sekeluarga ikut komunitas Couples for Christ. Kami merasa dikuatkan, hidup bersekutu, dan memperoleh arahan yang rutin dan penuh kasih dari keluarga-keluarga yang lain. Dan pada gilirannya, kami pun dapat menjadi keluarga yang misioner bagi yang lainnya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajak kami melalui gerejamu untuk bersekutu, memiliki komunitas di dalam hidup kami, terutama komunitas di dalam gerejamu. Biarlah kami Kau kuatkan untuk ikut bermisioner kepada keluarga-keluarga yang lain, agar mereka pun mau ikut bergabung bersama. Berkati kami
dan seluruh pelayanan kami, ya Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah pengantara kami dalam persekutuan dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.